Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan juga selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian yang saat ini sudah hadir bersama kami di tengah-tengah kami semua tentu saja. Dan kami ucapkan juga selamat datang kepada para tamu spesial yang hari ini sudah tiba. Mungkin nanti bisa merapat ke dalam ruangan ini begitu ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, sejahtera selalu. Izinkan saya, Dea Yujihan, untuk memandu kegiatan kita sepanjang hari ini dalam Policy Dialog, Bank Haji dan Wakaf, Amanah Astacita, Prospek dan Tantangan. Baik Bapak Ibu, sebagai informasi bahwa industri keuangan syariah Indonesia saat ini tengah berada dalam fase penting transformasi struktural. Salah satu momentum strategis adalah upaya transformasi bank muamalat menuju bank haji dan bank wakaf. Gagasan ini lahir dari urgensi pengelolaan dana umat secara optimal, profesional dan tentunya sesuai dengan prinsip syariah. Bank Haji dan Bank Wakaf diharapkan dapat menjadi katalisator penguatan UMKM, pembangunan infrastruktur sosial serta memperkuat ketahanan ekonomi umat. Dan untuk menjawab tantangan ini, TV Tempo menyelenggarakan acara Policy Dialog sebagai forum deliberatif yang melibatkan para pemangku kepentingan. Siapa saja mereka? Ada regulator, akademisi, praktisi dan tentunya masyarakat sipil. Ya, dan untuk membuka keseluruhan rangkaian acara pada siang hingga sore hari ini, kita akan mengawali dengan adanya mendengarkan beberapa kata sambutan. Kata sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Direktur TV Tempo, ada Kang Anton Aprianto. Kepada Kang Anton, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir di acara siang ini. Saya mewakili jajaran direksi PT Tempo Intimedia, khususnya sebagai Direktur TV Tempo juga salam hormat. Dan semoga nanti kita bisa berdiskusi dengan baik. Yang saya hormati Profesor Zainal Effendi selaku Pelaksana Dirjen Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia. Ini belum setahun rasanya Pak ya. Kementerian baru yang baru kemarin diresmikan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto, Ibu Dwi Irianti kalau hadir ya selaku Direktur Keuangan Sosial, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Bapak Anas Nasihin selaku Sekretaris Badan Wakaf Indonesia, terima kasih. Bapak Gunawan Hidayat selaku Sekretaris Badan Pengurus Lajismu, terima kasih juga atas kehadirannya. Dan Prof. Dr. Irfan Syauqi Baik selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen atau yang mewakili beliau. Serta para tamu undangan yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Siang ini TV Tempo memfasilitasi satu diskusi soal Bank Haji dan Wakaf, Amanah Astacita, Prospek dan Tantangan. Satu hal yang tentu saja sangat penting untuk penyelenggaraan haji. Dan kita tahu Presiden Prabowo Subianto sejak awal sangat kelihatan begitu concern terhadap haji sehingga banyak sekali lembaga yang bergerak di bidang ini. Ada BPKH, ada kementerian yang baru saja dibangun dan ada beberapa juga badan pelaksana haji. Semoga nanti ada bank khusus, belum ada ya Pak Dirjen ya. Selama ini memang ada satu bank himbara yang menjadi bank mayoritas penampung yang sifatnya memang melayani haji dan umroh. Semoga dalam diskusi ini
kita bisa bertukar pikiran, bisa menyampaikan kepada pengambil kebijakan tentang pentingnya satu bank haji dan wakaf di Indonesia. Tentu saja ini juga menjadi ibaratnya napas dari program Presiden Prabowo Subianto dalam 5 tahun ke depan dalam konteks Astasita. Jadi Bapak Ibu, terutama Pak Jainal, tadi saya sudah dikode jangan lama-lama. Sebenarnya ini banyak, jadi saya nggak, ini karena Pak Dirjen buru-buru nih. Memang luar biasa ini kan, beliau juga sudah menyempatkan, terima kasih. Jadi intinya bahwa semoga forum ini menjadi bagian dan apa istilahnya masukan untuk terutama Kementerian Haji Pak ya. Kami sangat mendukung lah, terutama saya ini, saya udah hampir belasan tahun Pak daftar haji di Bogor itu. Mimpi dipanggil tapi belum dipanggil-panggil gitu loh. Jadi tapi alhamdulillah ada teman saya mengatakan kalau sudah daftar minimal 50% amalannya sudah itu ya. Memang PR-nya adalah itu dan lamanya waktu tunggu haji. Semoga dengan adanya Bank Haji dan tentu saja kayaknya trennya naik terus nih Pak ya. Naik terus haji karena memang subsidi pemerintahnya yang dikurangi ya. Semoga justru saya sebagai jamaah semakin berkurang lah ya, dengan adanya Bank Haji dan segala macam. Terima kasih, semoga diskusi ini membawa manfaat yang besar dan menjadi bagian dari langkah transformasi yang lebih luas dan berkelanjutan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Anton Aprianto, Direktur TV Tempo. Dan langsung saja kesempatan selanjutnya saya berikan kepada PLT Dirjen Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia untuk menyampaikan sambutannya kepada Bapak Jainal Effendi. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Yang terhormat Direktur TV Tempo, Pak Anton Aprianto. Yang kami hormati ada Pak Gunawan, Lazismu, Pak Nasihin, kolega saya dari IBB, Pak Dekan Irfan Saukibek, Profesor Irfan Saukibek. Ada Pak Prof. Huda dari Yarsi. Dan Bapak Ibu sekalian, mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat, tidak bisa saya sebut satu persatu. Policy dialog pada kesempatan siang hari ini merupakan kesempatan yang sangat bagus, acara yang sangat bagus untuk kemudian terkait dengan tema besar bahwa sudah saatnya kita memikirkan bagaimana perbankan syariah bisa bertransformasi, khususnya muamalat ini ya, dimensi muamalat, bertransformasi menjadi bank haji dan wakaf. Dan ini satu opportunity untuk bisa diwujudkan bersama. Dan ini menjadi satu kewajiban atau tugas kita bersama. Nah, sehingga kami sangat sepakat dan sangat setuju dan mendorong kira-kira apa nih yang perlu dirumuskan, strategi apa nih ketika kita bersepakat di siang hari ini. Kira-kira kebijakannya apa? Poin-poin penting, tantangan-tantangan yang ada, bagaimana ini bisa diterima di hati masyarakat. Ini poin pertama. Kalau demikian kita bicaranya adalah trusted institution. Bagaimana bank kita ini nanti menjadi bank haji, menjadi perbankan yang memiliki nilai kepercayaan tinggi di tengah masyarakat. Ketika apa? Ketika capable. Ketika apa? Ketika mampu secara administrasi, secara manajemen, secara apapun ini mampu untuk kemudian menarik hati masyarakat. Ketika bagaimana? Tidak sekedar capability, tidak sekedar capable. Ketika kemudian punya integrity. Ketika dipercaya oleh masyarakat, ini mampu menunjukkan kita mampu. Dan kita on the track terus. Tidak ada hal-hal yang mempengaruhi secara negatif, misalnya independen, integrated. Karena kemudian dikurangi minus self-interest.
baik dari perbankannya itu maupun oke lah kita sepakati ada misalnya priority dan yang lainnya, tapi kemudian harus under control dan kemudian memenuhi manajemen. Dan yang kedua adalah Bapak Ibu, kita sepakat untuk bisa mewujudkan bank syariah bertransformasi menjadi bank haji dan wakaf. Ini tentu membutuhkan strategi untuk bersinergi. Nggak bisa ini ternyata kita sendirian ya. Kementerian Haji dan Umroh nggak bisa sendirian. Hari kini sudah saatnya bersanding, tidak ada bersaing lagi. Ya, Kemenhaj, pemangku kepentingan yang lain, Kementerian Keuangan, KNEKS ya, BP POM. Per hari ini 2 mingguan terakhir ini kita lagi membentuk Pokja, bagaimana ini tersupport ya di Menko Pangan, yang terlibat banyak pihak ini. Kita sangat menyadari bahwa hari ini sudah saatnya kita bersanding di semua elemen, di semua pemangku kepentingan. Apalagi di siang hari ini kita punya hajat besar bagaimana Bank Haji ya, Bank Haji dan Wakaf ini bisa terwujud. Kata kunci yang harus kita garis bawahi adalah bersinergi. Bersanding. Kita tidak bersaing. Kita lepaskan baju-baju itu, baju-baju individu, baju-baju kelompok untuk kemudian ayo kita bersama-sama mewujudkan bank ini dengan potensi yang luar biasa. Ini satu ceruk pasar baru ketika kemudian bank-bank syariah khususnya di sini bank muamalat ya misal ya, ini bisa menangkap pasar ini. Pasar yang di dunia ini baru hanya 2 kementerian haji, satu Arab Saudi, yang kedua adalah Indonesia. Enggak ada negara lain yang punya kementerian haji selain Arab Saudi dan Indonesia. Which is ini harus tersupport dengan adanya ekosistem. Ekosistem ini adalah harus ada key partner, harus ada mitra-mitra, pemangku kepentingan yang semuanya harus ngeklik. Enggak bisa ini kemudian kita mohon maaf ngandalkan kementerian haji saja, ngandalkan KNEKS saja misalnya terkait dengan konsep ide, ngandalkan perguruan tinggi saja. Tetapi kita harus satu kesatuan. Konsep pentahelik nanti para akademisi, mungkin Pak Dekan atau Bapak Ibu yang lain bisa memaparkan bagaimana ini term and condition, kewajiban-kewajiban yang ada dari kita semua sehingga ini menjadi cita-cita yang bisa terwujud dengan baik. Ala kulli hal, kami mewakili Kementerian Haji dan Umroh sangat mensupport kegiatan ini yang pada akhirnya nanti goalnya ke depan kita memiliki institusi lembaga keuangan yang kuat, yang terpercaya untuk bisa terbentuknya ekosistem haji yang handal dan tentunya menjadi kebanggaan kita. Demikian yang bisa kami sampaikan. Alafu minkum, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, tadi sudah kita saksikan opening, kemudian ada juga sambutan-sambutan serta tadi sudah ada penyerahan cindera mata. Sekarang kita akan menuju ke acara inti atau acara utama, yakni diskusi yang akan dipimpin oleh rekan saya, seorang jurnalis Tempo yang hari ini akan memandu beberapa orang narasumber begitu ya. Kita akan undang kali ini, kami mohon tepuk tangannya Bapak Ibu, ada Goida Rahma. Baik, terima kasih Jihan rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, izinkan saya Goida Rahma yang akan memandu sebagai moderator untuk diskusi publik pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, rekan komunitas dan para undangan yang telah berkenan hadir dalam acara hari ini. Dan sesaat lagi kita akan berbincang mengenai upaya transformasi Bank Muamalat menuju Bank Haji dan Bank Wakaf, amanah, astacita, prospek, dan tantangan. Dan di sini nanti saya akan ditemani oleh narasumber-narasumber yang tentunya kompeten ya untuk dalam berdiskusi pada siang hari ini. Dan langsung saja kita sambut bersama narasumber-narasumber kita pada siang hari ini. Yang pertama saya izin undang ke atas panggung
Ibu Dwi Irianti Hadiningdia selaku Direktur Keuangan Sosial Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia. Tapi Ibu masih dalam perjalanan ya, saya info dari teman-teman, jadi mungkin nanti Ibu menyusul. Kemudian selanjutnya Bapak Anas Nasikin selaku Sekretaris Badan Wakaf Indonesia. Bapak Anas dipersilakan untuk ke atas panggung, Pak. Pak Gunawan Hidayat selaku Sekretaris Badan Pengurus Lazismu. Pak Gunawan, silakan Pak. Silakan bisa hadir ke atas panggung, Pak. Dan selanjutnya saya izin mengundang Bapak Irfan Syauki Bek selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University. Silakan Bapak. Ya, baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada narasumber-narasumber yang sudah hadir. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya Pak ya. Dan langsung saja kita tidak berlama-lama ya para peserta untuk kita bisa memulai diskusi publik kita siang hari ini. Untuk kesempatan pertama mungkin saya bisa berikan dulu kepada Bapak Anas untuk menjelaskan ya Pak ya, paparan kepada kita ini tentang posibilitas apa saja yang bisa dilakukan dalam transformasi industri keuangan syariah Indonesia, khususnya dalam mewujudkan bank haji dan bank wakaf. Untuk waktunya izin Pak kurang lebih 10 menit, saya persilahkan untuk memulai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi washabihi wa ala mabad. Moderator yang saya hormati dan para narasumber, saya ingin menyampaikan begitu baca gagasan ini rasanya agak saya khawatir kalau ada padanannya, soalnya kalau di Arab Saudi itu jadinya bukan bank haji dan wakaf, tapi kalau di Arab kan Wizaratul Hajj wal Auqaf, jadi Kementerian Haji dan wakaf. Nah, haji dan wakaf artinya sudah ada contohnya secara kelembagaan di negara lain. Nah, persoalan yang konsepsi tentang bank ini yang memang belum. Ada beberapa hal yang bisa disambungkan secara konseptual maupun secara teknis. Tetapi setidaknya kita melihat bahwa saya akan izin fokus pada soal bank wakaf karena ini yang jadi amanat dari Astagita, utamanya nomor 54 dan 55 berkaitan dengan bahasa mencempurnakan. Yang kedua ini sebetulnya kata-kata menyempurnakan ini juga masih kita tafsiri. Di berikutnya nanti kita sampaikan bahwa konsep bank wakaf memang seharusnya tidak bermakna bank sebagaimana determinasi yang selama ini ada. Jadi regimentasi perbankan saya kira bisa masuk tetapi sebagian saja. Nah, bisa next. Nah, karena apa? Sebetulnya kalau di dunia perwakafan yang kita butuhkan berkaitan dengan perbankan ini adalah memenuhi atau mengatasi kesulitan dalam mendapatkan akses pendanaan pada proyek-proyek wakaf produktif. Kenapa? Sebagian nadir memang karena kebanyakan atau mostly nadir di Indonesia ini adalah munculnya itu alamiah. Jadi ada wakif percaya pada nadir lalu diminta untuk ngelola gitu. Jadi basisnya adalah kepercayaan wakif kepada nadir, bukan basis profesionalitas nadir dulu baru wakifnya datang. Secara alamiahnya begitu. Maka ketika mengelola aset wakaf,
profesionalitas nadir memang kita tingkatkan terus, akan tetapi kalau sampai pada tingkat yang bankable tentu saja tidak, kita bilang bukannya tidak ada, tetapi pasti akan sedikit saja nadir yang mampu melampaui ke persyaratan-persyaratan itu. Nah karena itu Bank Wakaf ini kita asumsikan itu sebagai lembaga yang mampu mendatangkan sumber-sumber pendanaan bagi proyek wakaf produktif. Lanjut, Pak. Nah, kemudian ini asumsi pembentukan bank wakaf ini kemudian dia kita andaikan yang paling mungkin adalah sebagai dalam bentuk SMV. Jadi Special Mission Vehicle, dia mesin tersendiri. Dia tidak mengikuti regimentasi perbankan dalam arti persyaratan yang harus dipenuhi di OJK, namun dia mengelola. Nah, dia bagaimana lalu pengelolaannya bisa lanjut, Pak. Ini karakteristik yang kita tampilkan bahwa bank wakaf ini dia lebih sebagai penjaminan. Kenapa? Karena hari ini sebagaimana konsep wakaf, di mana lahan-lahan wakaf tidak boleh dijadikan hak jaminan, maka perlu ada satu vehicle khusus yang memang lalu dia menjadi penjamin dari harta benda wakaf. Nanti secara teknis bisa kita diskusikan lebih lanjut, tetapi prinsip penjaminannya adalah bagaimana kemudian valuasi terhadap aset wakaf itu bisa dijadikan oleh lembaga ini menjadi satu sumber kepercayaan tertentu, tetapi tidak menjadi satu-satunya jaminan. Nah, yang kedua adalah dia lebih sebagai akselerator. Nah, dan yang ketiga, sebagaimana tadi saya sampaikan, dia sifatnya bukan bank dalam arti regimentasi perbankan, dan dia juga indirect ke nadir dalam arti dia bisa melakukan pendanaan, tetapi dia tidak langsung kepada nadir dalam arti nadir yang harus menjadi penjamin. Maka disinilah pentingnya bank wakaf itu. Lanjut. Nah, ini saya kira bisa kita diskusikan lebih lanjut berkaitan dengan sumber dana bank wakaf yang akan di dana awal lah setidaknya ya. Kita kemarin sempat adalah beberapa wacana kalau dana abadi APBN gimana gitu. Termasuk terakhir kita juga sedang menyusun konsep berkaitan dengan dana abadi pendidikan pesantren yang karena bahasanya sudah terlanjur dikatakan abadi gitu. Jangan sampai dana abadi dari APBN kemudian disalurkan lagi ke kementerian, misalnya lewat Kementerian Agama lalu habis dananya. Kan tidak jadi dana abadi gitu. Maka kita berpikir alangkah baiknya di tier pertama dikelola sebagai bank wakaf itu oleh BWI dan ekosistem lain. Nanti kita tidak hanya sendirian BWI. Lalu hasilnya itulah yang kemudian bisa disalurkan menjadi dana abadi pendidikan, dana abadi pesantren, itu hasilnya yang disalurkan ke mereka. Sehingga akan lebih aman dari sisi keabadian dananya. Lanjut. Nah, kemudian ini apa istilahnya tadi ya sumber-sumbernya ya. Jadi dia bisa dari APBN, kemudian dalam kita kemarin ngitung bersama teman-teman KNEKS juga ya, Bu. Kira-kira ada kemungkinan kalau bank wakaf ada, kita tidak nyampe 5 tahun, kita bisa melakukan performan agar dana global juga bisa masuk. Nah, di lain itu saya kira untuk yang tahap-tahap awal kita juga bisa koordinasi dengan BUMN maupun swasta dalam hal CSR, infak dan hibah. Sebagai contoh di Aceh hari ini Baitul Mal itu mereka sudah bisa
mengelola dana-dana CSR dari perusahaan di lokal. Lanjut. Nah, ini model bagaimana investasi ini, instrumen keuangan yang nanti akan dikelola di dalam bank wakaf ini. Jadi dari sumber dana awal kemudian hasilnya lah yang baru dikelola. Itu pun tidak langsung menjadi mauquf alaih yang serta-merta boleh dimanfaatkan langsung, tetapi dalam konsep kita ini kemudian diputar ulang, detail kedua ini menjadi bayangannya seperti ini prosentasenya. Jadi nanti dikelola untuk proyek wakaf besar, juga proyek-proyek wakaf kecil yang didanai. Tentu saja yang maka di dalam konsep ini nanti di halaman berikutnya akan dijelaskan bahwa pada saat penyaluran bank pendanaan ini juga butuh instrumen perbankan yang resmi untuk menyalurkannya. Saya kira itu nanti bisa. Nah, saya minta tolong di terakhir, halaman terakhir itu penting kita sampaikan. Nah, terus. Nah, bagian dari lanjut. Nah, ini karena ini hal yang bisa kita diskusikan berkaitan dengan gagasan kita mengenai bank wakaf ini. Jadi kita mempropos bahwa bank wakaf yang kita maksud adalah dia SPV, Special Mission Vehicle, dan kemudian dana pemberian dana abadi ini kita harapkan awal tentu saja dari APBN, kemudian dari CSR BUMN. Nah, dari situ kemudian kita bisa menjadikannya salah satu hal yang hari ini diberikan kelebihannya diantaranya soal pajak misalnya. Seperti yang CWLS hari ini, alhamdulillah SWR 006 kemarin ditutup di angka 300-an miliar dan alhamdulillahnya BWI mampu menyumbangkan hampir 90% dari dana itu berbasis nandir-nandir PTNBH yang terus kita ajak mereka bekerja sama. Nah, salah satunya yang menarik karena tidak ada pajaknya, Pak. Gitu. Nah, hal-hal begini ini yang bisa kita harapkan juga akan melekat pada bank wakaf. Saya kira beberapa isu ini nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut, dan sebagai hantaran awal konsep bank wakaf ini memang benar-benar kita harapkan bisa terrealisasi, dan kita beberapa kali juga sebetulnya Mbak sudah diskusi dengan Kemenq, KNEKS, Kemenak, dan Kementerian Haji yang belum. Nah, kita berharap sih bisa benar-benar sinergi ya. Baik. Karena banyak hal yang bisa kita kembangkan di situ. Termasuk tadi kita bisikkan pada Pak Dirjen bahwa kalau benar-benar mau bikin kampung haji, salah satu towernya nanti berbasis wakaf. Saya kira itu dari saya. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan buat Pak Anas. Iya Bapak, terima kasih. Tadi sudah ada gambaran ya tentang bank wakaf gitu ya. Bagaimana ini juga bisa menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi syariah, dan juga ada skema-skemanya untuk pemberian pendanaan. Dan sebelum kita lanjut ke pemaparan berikutnya, di sini sudah hadir Ibu Dwi Irianti Hadiningtyas dari KNEKS. Saya izin menyapa Ibu, selamat datang, dan berkenan untuk kami undang ke atas panggung Bu untuk bergabung bersama para narasumber lainnya. Ya, silakan Ibu. Kita beri sambutan kepada Ibu Dwi. Iya, baik, terima kasih. Iya, selanjutnya kita akan masuk ke paparan berikutnya. Saya mengundang Bapak Gunawan Hidayat dari Lazismu. Bapak untuk mungkin bisa memberikan pandangannya tentang tantangan terbesar dalam kita ingin membangun bank haji dan bank wakaf ini, khususnya terkait dengan kepercayaan publik Pak, apalagi mungkin ini menyangkut pengelolaan dana umat gitu ya Pak, mungkin bisa disampaikan. Saya persilakan, silakan Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak Ibu, para pembicara yang saya hormati, Pak Anton, kami terima kasih kepada Tempo memberikan kesempatan Lajismu untuk hadir di dalam dialog kebijakan ini. Kami diberi tanggung jawab nih untuk memberikan pandangan soal arsitektur keuangan, bagaimana Lajismu berkontribusi. Next berikutnya, ini sekedaran aja Pak, sejarah saja bahwa Bapak Ibu tentu sudah banyak pahami bahwa kegiatan filantropi Muhammadiyah itu juga sudah berlangsung sangat lama, kurang lebih 1920 sudah hadir melalui organisasi PKO dan terus bertransformasi sehingga pada tahun 2002 itu kemudian secara legal oleh Kementerian Agama disahkan menjadi lembaga Lasnas atau lembaga tingkat nasional, dan kini bersama-sama Lajis Nahdlatul Ulama dan beberapa ormas yang lain kurang lebih tercatat sudah ada kurang lebih 52 lembaga las nasional, dan itu berkontribusi secara umum di dalam pengumpulan zakat, infak dan sedekah itu di atas 60% secara nasional. Jadi sebenarnya kontribusi lembaga ZIS secara nasional cukup menantang Pak. Walaupun tantangannya masih cukup besar, kalau dilihat ya tantangannya kan diharapkan bisa di atas 300 triliun, tapi sekarang ini belum sampai, kurang lebih masih sekitar 30-an triliun, dan itu challenging bagi lembaga ZIS menjadi kepercayaan. Next berikutnya, saya sedikit memberikan supaya memahami kenapa lembaga-lembaga ZIS terutama yang di bawah ormas baik Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persi dan yang lain-lain itu punya potensi yang besar karena organisasi ini dibangun berbasis di masyarakat, dan mereka biasanya Muhammadiyah misalnya itu kan punya dasar mulai dari hasil-hasil yang diturunkan dalam kegiatan muktamar mereka dan seterusnya sampai dan bagi Lajismu tidak saja dia menjadi penopang untuk kegiatan-kegiatan keagamaan di lingkungan Muhammadiyah, tapi juga didorong untuk bisa bertransformasi menjadi lembaga keuangan yang bisa membangun dan memberikan tidak saja dalam 3 aspek. Biasanya lembaga zakat itu kan dituntut 3 hal. Pertama, dia sifatnya adalah karitatif. Kemudian kedua adalah mendorong kegiatan yang sifatnya kegiatan yang menopang. Yang terakhir tuh yang menjadi challengingnya adalah di aspek pemberdayaannya. Next berikutnya. Nah, misalnya di Lajismu kita punya 6 program prioritas yang kalau dikaitkan tadi dengan ekosistem syariah, tentu yang menjadi tantangannya adalah implementasi bagaimana para muzaki maupun para donatur itu secara kedua belah pihak bisa bertemu, karena secara literasi penelitian oleh Basnas itu udah di atas 90%. Sebenarnya secara literasi udah bagus, tapi implementasi di mana organisasi zakat dan infak sedekah ini yang mereka mau salurkan. Nah, sehingga kemudian ketika membangun ekosistem keuangannya, maka instrumen-instrumen keuangan, baik itu channeling untuk pembayaran, kemudian bagaimana di internal sendiri organisasi itu mempertanggungjawabkan dan disalurkan kemana, itu menjadi tantangannya. Ini kira-kira yang kami ingin share ke Bapak Ibu sekalian, terutama Bapak Ibu yang berbasis kegiatan keuangan syariah, apakah itu di PPRS atau di organisasi filantropi yang lain, bagaimana lembaga-lembaga ini ketika memberikan CSR atau kolaborasi program itu bisa mengarah ke ekosistem haji. Misalnya begini, dengan panjangnya masa tunggu di antara 15 sampai 30 tahun, anggaplah kita mau ambil 20 tahun rata-rata. Berarti kan segmennya yang nanti kalau ingin pada
umur yang produktif 40 sampai 45 tahun, maka kita harus menyasar kepada kelompok-kelompok umurnya yang 20 tahun. Nah, sebaiknya program-program kolaborasi dalam lembaga ZIS itu diarahkan untuk kelompok-kelompok Gen Z ini. Nah, mereka semua kalau dari sisi pendekatan penghimpunan atau filantropi, kelompok ini tidak banyak memberikan kontribusi keuangan kepada ZIS karena mereka masih anak muda. Biasanya anak-anak para donatur itu usianya di atas 45 tahun. Yang menyebutnya, jadi rata-rata mereka menggunakan channeling biasanya Facebook atau apa. Anak muda kan sukanya di media yang lain. Nah, kelompok ini menurut saya harus lembaga bank, nanti katakanlah bank haji ini atau nanti misalnya apakah bank muamalah terutama, itu banyak mendorong anak-anak muda ini baik yang punya kemampuan startup atau dia juga bekerja, mereka harus diedukasi, diberi bridge, jembatan agar ketika dia bekerja dia juga punya literasi haji, dia udah mulai bisa menabung. Nah, program ini tidak banyak disentuh. Ada satu kasus sebuah lembaga pelatihan keterampilan yang terutama untuk pekerja migran biasanya yang kalau di Indonesia agak susah ya, karena harus ada ukuran ketika memberikan instrumen ini, bantuan pelatihan skill kepada anak-anak muda ini yang kira-kira nanti dia ketika mendapatkan lulus dan bekerja di luar negeri, dia bisa disupport dari pembiayaan perbankan ini, sehingga ketika dia bekerja dia tentu ada sebagian yang dia akan untuk diarahkan untuk bisa menabung haji. Bagi lembaga ZIS, mereka bisa kontribusi misalnya di aspek pelatihannya, misalnya contoh di Jepang, misalnya untuk pelatihan Jepang itu kira-kira untuk proses dia bahasa sampai dia dinyatakan cakap itu kurang lebih 3 bulan, 4 bulan. Dia membutuhkan dana kurang lebih 7 juta supaya dia skillnya. Dan itu bisa ketika dia bisa mampu, itu cepat sekali diserap di kegiatan atau pekerjaan sebagai pekerja migran di Jepang. Ini kan potensi yang luar biasa agar kaum muda ini nanti, karena tadi udah ada ikatan, ada kontrak akad sehingga mereka bisa tadinya korelasinya dengan membangun ekosistem transaksi keuangan dengan bank haji itu bisa jalan. Kalau tidak ada, maka agak sulit bagi bank haji, terutama misalnya bank muamalat, harus menciptakan segmented yang terukur, karena dia harus bersaing dengan bank-bank yang sudah ada. Kita juga tahu bahwa ada BSI yang sekarang the top, ada bank yang di bawah Sinar Maras itu adalah bank Nano misalnya, dan lain-lain yang mereka jauh lebih cepat. Sekarang lagi di mana juga di bawah kerjasama dengan kami itu misalnya bank di bawah MNC juga cukup agresif di dalam konteks haji ini. Oleh karena itu next berikutnya, sebagai bagian dari lembaga filantropi ZIS Muhammadiyah itu sedang mendorong pertama adalah tadi akan mendorong skill-skill ini, anak-anak muda ini supaya nantinya dia bisa mendapatkan peningkatan pendapatan, peningkatan kehidupannya secara sustain, sehingga dia dalam konteks kemampuan dia untuk mendorong kepada ekosistem haji cukup kuat. Misalnya Muhammadiyah misalnya tahun 2025 ini kita memang targetkan kurang lebih, belum banyak kami sebenarnya, kurang lebih sekitar 500 miliar. Target tahun lalu kita 400-an miliar, dan tahun ini kira-kira 600 miliar kita akan kebesaran nasional, dan ini akan kita bagi dengan berbagai sektor tadi 6 pilar, tapi sebagian nanti kita mengarahkan utamanya adalah kepada ke aspek tadi pemberdayaannya. Baik, Pak. Saya kira ini poin pentingnya, dan mungkin nanti bisa bahan-bahan bisa di Bapak Ibu berikan kepada Ibu sekalian. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan buat Pak Gunawan. Selanjutnya kita bergeser ke pembicara selanjutnya, ada Bapak Irfan Shauki Baik. Bapak, kami persilakan untuk memberikan paparan mungkin tentang strategi apa yang bisa diterapkan untuk penguatan tata kelola, regulasi, dan model bisnis untuk bank haji dan juga bank wakaf. Silakan Bapak. Cek. Oke. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Nahmadu wa nusalli ala Rasul karim wa ba'd.
Karena waktunya singkat, saya langsung sebelum masuk ke paparan, langsung ke kesimpulan. Jadi ada 3 kesimpulan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama terkait dengan Bank Haji. Kalau kita ingin mendirikan Bank Haji secara khusus, ini kita tinjau dari sisi biaya sosial, politik, dan regulasi. Mana yang paling kecil, mana yang madorotnya paling kecil, maslahatnya paling besar. Dan doable. Doable itu artinya nanti bisa dieksekusi secara cepat sehingga menjadi quick wins bagi pemerintahan sekarang. Pertama, kalau mendirikan Bank Haji secara khusus, saya punya pandangan berbeda. Rasanya ini tidak terlalu disarankan kalau secara khusus ya. Tapi lebih baik memperkuat Bank Umum Syariah, BUS UUS yang ada sebagai BPS BPIH dan memperkuat kemampuan dan kapasitas investasi dari BPKH. Kesimpulan pertama. Yang kedua, untuk bank wakaf, cara tercepat dan ini hanya memerlukan tambahan peraturan Menteri Agama adalah menjadikan bank-bank syariah diberikan kesempatan untuk menjadi nazir wakaf. Ya, jadi berikan kesempatan bank-bank syariah untuk menjadi nazir wakaf, tidak hanya berperan sebagai LKSPWU. Yang ketiga, kalau kita ingin mendirikan bank wakaf secara eksklusif, secara khusus, maka pilihan yang paling mudah dan paling doable dan bisa dikerjakan dalam waktu singkat adalah konversi salah satu bank menjadi bank wakaf. Dalam hal ini Pak Imam rasanya siap ya, kalau bank muamalat dikonversi menjadi bank wakaf. Caranya gimana? BPKH diberi kesempatan sebagai nazir wakaf sekaligus PSP di mana mayoritas sahamnya dikonversi menjadi saham wakaf. Kalau itu terjadi, kita langsung punya bank wakaf. Nah, jadi di situ sebenarnya. Ini cepat-cepatan dengan IPB. Karena BPRS kami lagi on proses nih untuk diinjek dana wakaf uang supaya jadi BPRS wakaf. Jadi kita duluan-duluan aja ya. Jadi itu kira-kira kesimpulannya ya. Nah, sekarang kenapa isu Bank Haji ini menjadi sangat penting? Next slide. Next saja. Ya, tentu inspirasi kita next ya. Itu adalah dari Lembaga Tabung Haji Malaysia. Selalu kan yang menjadi referensi global itu Lembaga Tabung Haji Malaysia. Itu adalah satu lembaga yang memang diberikan kewenangannya kalau di kita dipecah-pecah mereka digabung dalam satu institusi. Ya, dari mulai kewenangan collection, investment, sampai kepada memanage pelaksanaan ibadah haji. Membangun ekosistem ekonomi dan bisnis. Sehingga wajar kalau kemudian tabung haji punya banyak subsidiary, ya, dan bahkan asetnya itu sudah mencapai angka 369 triliun, 2 kalinya BPKH yang cuma 171 triliun. Harusnya kita 10 kalinya dari Malaysia karena Malaysia jamaah hajinya adalah 1/10-nya. Ya, jadi 1/10-nya sekian, mestinya kita berapa? 3.000 triliun. Kira-kira begitu. Cuman apa yang menarik dari tabung haji? Next. Dia menjadi lembaga keuangan syariah super body. Kenapa? Karena dia diberikan kekuasaan eksklusif ya untuk membuka layanan tabungan haji, bukan hanya untuk calon jamaah, tapi jamaah yang sudah pulang pun masih bisa punya rekening di tabung haji, tapi dia bukan dikonsider sebagai bank. Nah ini, jadi ada lembaga membuka tabungan, layaknya bank, tapi bukan bank, dan tidak ada kompetitor bank syariah. Jadi kalau memang mau ngikutin langkah tabung haji, mau nggak dibuat kayak begini? Kan nanti kementerian baru diri harus dibubarin lagi, begitu ya. Jadi repot lagi secara politik begitu. Nah jadi ini yang menurut saya menjadi penting. Nah karena itulah next, memang ada pro kontra ya. Apakah kita ingin memberi kekuatan seperti itu ya atau bagaimana? Karena yang pasti tabung haji tidak sama dengan BPKH. Next. Nah, karena itulah saya melihat ada beberapa argumentasi ya, pro kontra kalau kita bicara bank khusus haji ini ya. Misalnya kalau yang pro, nanti kalau fokus haji dia punya fokus pada ekosistem haji dan umroh. Mungkin efisiensinya lebih baik begitu ya. Optimalisasi nilai manfaatnya mungkin lebih besar daripada sekedar dengan pola BPKH seperti sekarang. Tapi di sisi lain next, juga ada kontra argumen, ya ada resiko sistemik yang mungkin ditimbulkan karena konsentrasi semua dana di tangan satu bank, ya. Mungkin juga keterbatasan daya saing. Jadi kalau kita
langsung mendirikan bank, ya, kita berhadapan dengan problem daya saing dan daya jangkau. Betul sekarang 5.0, tapi jangan lupa masih banyak calon jamaah itu yang hidupnya 0.5. Ya, bukan 5.0 ya, tapi 0.5 masih banyak yang di daerah, di pedesaan. Sehingga tetap keberadaan cabang ya yang bisa melayani itu tetap menjadi penting. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau kita punya bank sendiri haji, nah mungkin kita perlu tadi ya merevisi beberapa aturan. Nah, jadi pertanyaannya malah nanti BPK kalau gitu masih diperlukan enggak? Ya kan? Buat apa gitu ya? Kalau semua akhirnya tabungan hajinya kemana? Ke satu bank. Jadi melikuidasi satu badan yang artinya itu harus lewat perubahan undang-undang. Ini menurut saya kosnya terlalu tinggi. Next. Karena itulah saya sampai pada kesimpulan tadi. Ya, lebih baik perkuat yang ada. Ya, kemudian kapasitas investasinya. Jadi konsepsi badan nirlaba itu agak absurd menurut saya. Ya. BPKH itu adalah badan yang memang betul mengelola dana haji, tapi dia harus bertindak layaknya lembaga keuangan syariah komersial begitu. Oke, next. Nah, bagaimana dengan wakaf? Nah, menurut saya wakaf ini quick win seharusnya bulan depan juga bisa. Kenapa? Selama PMA-nya ada ya. Kenapa? Undang-undangnya udah oke. Ya, dan di rencana revisi undang-undang P2SK juga tidak diamandemen pasal ini ya. Bank syariah boleh jadi nazir wakaf. Kemudian POJK-nya udah keluar, POJK 26 2024. Ketika bicara perluasan kegiatan usaha bank, dia boleh mengelola dana sosial berupa wakaf. Nah, berarti tinggal apa? Tinggal PMA. Nah, tinggal memang secara psikologis ya, Kementerian Agama mudah-mudahan terus ikhlas ya mengembangkan, karena pelan-pelan kan semuanya dipisah dari Kementerian Agama ya. Jadi secara power walaupun ada Dirjen Pesantren, alhamdulillah ada ya. Tapi kan dia pelan-pelan dilepas semua gitu. Tapi menurut saya ini menjadi penting ya. Kemenak bersama OJK bisa menjadi otoritas bersama untuk melakukan pengawasan begitu. Nah, tinggal tadi ya aturannya mungkin bisa segera dikeluarkan. Next. Nah, tentu kalau sebagai nazir ya tentu seperti saya katakan ada pro kontra ya, ada pro kontra yang mungkin bisa kita lihat, tapi harus kita akui ya, saat ini lembaga keuangan syariah yang punya kapasitas collection of fund ya, yang bisa punya kemampuan mengenerate ya, menghimpun dana terbesar itu adalah industri perbankan syariah. 900 triliun ya, itu menurut saya menjadi salah satu bukti. Artinya seharusnya untuk dana sosial kalau mereka menjadi nazir wakaf ya, maka harusnya masa sih 10% aja tidak bisa, apalagi dengan infrastruktur dan jaringan. Tapi di sisi lain, next, ada kontraknya juga ya. Kontranya apa? Nah, ini yang paling dikhawatirkan. Pertama, konflik kepentingan ya. Jadi tugas fidusiaritas dari nazir yang bicara untuk kepentingan publik mungkin ya ada konflik kepentingan dengan orientasi bisnis bank. Begitu. Ini yang macet, udah jadi mauquf alaih semuanya begitu ya. Sehingga mauquf alaih, berhak kan? Mauquf alaih bisa, gorimin bisa gitu ya. Utangnya 2 triliun jadi gorimin bisa nggak? Ya, bisa aja kalau orangnya aneh-aneh ya. Nah, kemudian juga ada keterbatasan hukum wakaf dan yang dikhawatirkan adalah kompetisi dengan nazir existing. Akan terjadi saling makan. Ini argumen kontra. Nah, karena itulah titik tengahnya gimana? Next. Ya, sebagai kesimpulan yang ketiga tadi, yang kedua dan ketiga, ya, maka saya sih berharap nanti adanya kolaborasi menjadi mandatori. Ya, jadi bank syariah sebagai nazir wakaf, dia wajib berkolaborasi dengan nazir existing. Karena ada satu kekuatan nazir existing yang tidak dimiliki oleh bank syariah, apa? Aset wakaf. Tanah wakaf yang 52.000 hektar, yang 4.200 km persegi, itu adalah kekuatan nazir existing. Cuman problemnya nggak ada uang. Di sisi lain bank ada uang. Nah, kalau semua digerakkan oleh semangat yang sama untuk mengembangkan wakaf produktif, maka di situ kita bisa mendorong penguatan wakaf ya. Nah, tapi sekali lagi terakhir next, kalau harus juga mendirikan bank umum syariah wakaf ya, maka konversi saja sebagian modal inti, karena esensi dari bank wakaf menurut saya
di modal intinya. Ya, kalau modal intinya adalah wakaf, maka dia otomatis disebut bank wakaf. Ya, nanti baru dari situ kita bisa kembangkan berbagai produk, ya, nah dan sebagainya. Tinggal kita perlu analisis secara lebih mendalam. Kalau saya sih, ya lebih mudah, ya, misalnya bank muamalat, BPKH atau BTN Syariah, misalnya ya dikonversi jadi wakaf. Wakifnya siapa? Bank BTN. Begitu. Ujungnya siapa lagi? Pemerintah. Ya, jadi pemerintah itu bisa jadi wakif, bisa jadi nazir, bisa jadi mauquf alaih. Ini kan persoalan ini, tapi ini akan memberikan kesan dan impact yang dahsyat dan ini doable. Tinggal political will saja. Kalau political will-nya oke, ini bisa dieksekusi dan kita bisa quick wins 2026 punya bank haji, punya bank wakaf sendiri. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita catat ya Pak, yang penting political will-nya katanya. Baik, kita izin ke pembicara kita yang terakhir yang paling cantik hari ini Bu. Kepada Ibu Dwi, kami persilakan mungkin untuk memberikan paparan lagi-lagi terkait peluang dan tantangan dalam pembangunan Bank Haji dan Bank Wakaf ini. Silakan Ibu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentunya saya mohon maaf atas keterlambatan karena memang ada agenda yang sulit saya tinggalkan juga. Dan alhamdulillah masih diberikan kesempatan ya untuk sharing di sini. Saya senang sekali tadi sempat mendengarkan dari pembicara pertama dari BWI, Pak Anas, dan juga Pak Gunawan tadi dapat insight-nya, dan tentunya Profesor Irfan yang selalu berapi-api ya, selalu semangat baik dalam tulisan maupun secara langsung yang memberikan semangat untuk kita terus berkarya gitu ya. Dan rasanya kalau Pak Irfan udah bicara semuanya beres aja gitu ya. Apalagi kalau dari akademisi itu semuanya kayaknya gampang aja semua gitu ya. Tapi nanti kita lihat apakah memang semudah yang tadi kita lihat dan dipaparkan oleh pembicara sebelumnya. Kalau bicara mengenai bank wakaf, kalau bank haji saya pikir bank haji itu sering dipanggil bank haji gitu, nggak taunya ini bank tapi untuk haji gitu ya, bank haji. Kita kalau saya lebih menyoroti terlebih dahulu terkait dengan bank wakaf. Jadi kalau kita semuanya yang hadir di sini pastinya sudah sering mendengar dan memang paham adanya Astacita ya. Untuk penguatan bank wakaf. Dan bank wakaf yang sering kita kenal dan dengar sebetulnya kan bank wakaf mikro yang sebetulnya bukan bank dan bukan wakaf. Kita jadi bingung yang benar yang mana nih gitu. Nah, dari Astacita untuk penguatan bank wakaf itu diterjemahkan atau diejawantahkan dalam undang-undang tentang RPJPN, di mana di situ perlu penguatan peran dari keuangan sosial syariah yang kemudian diimplementasikan lagi atau dipertegas lagi di Perpres tentang RPJMN 2025-2029, clearly stated untuk pembentukan lembaga pembiayaan pembangunan berbasis wakaf. Kenapa disebutkan seperti itu dan bukan langsung bank wakaf? Karena memang dalam diskusi sebelumnya untuk menerjemahkan dari Astacita itu, kami diskusi dengan Bappenas, sulit juga ya Bu, kalau misalnya bank wakaf mikro, ya tentunya untuk memperkuat itu perlu effort yang luar biasa dan mungkin bagaimana untuk mencapai penguatan wakaf itu bermanfaat untuk kemaslahatan yang lebih besar. Rasanya sulit. Kalau misalnya ini nanti dalam bentuk bank wakaf, aturan bank wakaf itu sendiri sampai sekarang kan belum ada. Sebetulnya seperti apa sih namanya bank wakaf itu? Kalau bank syariah udah jelas ada aturannya. Bank umum konvensional sudah ada aturannya. Apakah bank wakaf hanya cukup dengan tadi modalnya berupa wakaf dan itu akan menjadi kita sebut bank wakaf? Dan bagaimana aturan-aturan yang lebih detail lagi. Nah, itu yang perlu kita lihat. Next.
Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Kalau bank wakaf mikro sampai sekarang kelihatannya saya belum diskusi langsung dengan OJK, tapi dari informasi yang ada memang masih belum bisa dikatakan wakaf, dan juga impact-nya ini tadi hitung-hitungan sambil jalan dengan Pak Urip itu untuk membiayai pegawainya yang 5 orang aja itu nggak cukup gitu ya, apalagi untuk menggerakkan ekonomi. Nah, ini perlu kita lihat lagi, perlu kita evaluasi. Tapi dengan adanya perkembangan wakaf yang tadi juga sudah disebutkan oleh Prof. Irfan, tanah wakaf yang cukup besar, kemudian untuk akumulasi wakaf uang, alhamdulillah tadi sudah berhasil ya Pak untuk CWLS-nya. Dari yang terakhir tahun lalu itu 147 miliar, tahun ini alhamdulillah 306 miliar. Tapi ternyata itu pun yang bergerak BWI, karena 90% itu adalah dari wakif institusi yang memang didrive oleh teman-teman BWI. Untuk investor perseorangan atau wakif perorangan atau wakif individu itu nilainya baru 37 miliar. Artinya belum ada 10% atau 11%-nya lah ya. Nah, ini yang mungkin perlu terus kita gali. Gimana kita bisa mengajak masyarakat untuk terus mengembangkan yang potensi. Hitung-hitungannya Pak Imam saya ingat betul tuh. Tadi sudah saya lihat lagi 180 triliun per tahun gitu ya. Bagaimana kita bisa menggerakkan itu? Karena sebetulnya sudah detail siapa-siapa yang berpotensi untuk diajak untuk berwakaf. Nah, kalau itu bisa dilakukan, tentunya ini yang justru penting untuk bagaimana menggerakkan wakafnya itu sendiri. Untuk menggerakkan wakaf uang tadi, apakah perlu ada bank wakaf khusus? Atau sebetulnya sudah diwadahi? Yang dengan sudah disebutkan juga oleh Prof. Irfan dipampangkan tadi, adanya Undang-Undang LP2SK, bahwa perbankan juga sudah bisa untuk menjadi nazir. Itu harapannya kenapa? Saya ingat sekali presentasi Pak Imam bahwa karena perbankan sudah memiliki kompetensi untuk mengelola dana, dengan diberikan kekuasaan atau kewenangan untuk menjadi nazir itu akan lebih mudah. Tapi ternyata nggak semudah itu. Begitu sudah ada POJK-nya juga, perbankan syariah juga belum bisa. Tidak hanya sekedar dari peraturan dari Kementerian Agama harus mengubah undang-undang wakaf, tapi sebetulnya kami juga beberapa kali sounding dengan perbankan syariah, mereka relaktan untuk menjadi nazir sebenarnya. Kenapa? Itu menambah pekerjaan juga yang untuk menggerakkan orang berwakaf juga tidak mudah, gitu. Nah ini yang mungkin kita perlu menggali pengalaman dari Lazismu ini yang warganya sudah banyak sekali dan berwakaf tanpa harus dicatat sebagai namanya sebagai wakif besar gitu. Tapi ada strategi juga, mungkin nanti kita tanyakan kepada Pak Gunawan bagaimana Muhammadiyah mengelola wakaf itu yang ternyata bisa bankable gitu. Kalau nggak salah itu jangan disebutkan sebagai aset wakaf sehingga bisa bankable. Jadi harus ada strategi-strategi seperti itu. Tapi kembali ya itu nanti akan debatable terkait dengan fikih dan sebagainya. Kemudian nextnya. Nah, ini yang tadi ya, yang inisiatif tadi, yang sebelumnya di Undang-Undang Perbankan Syariah hanya disebutkan sebagai LKSPWU, di Undang-Undang Nomor 4 2023 sudah bisa menjadi nazir. Next. Ini yang terkait dengan Bank Haji. Bank Haji ini memang luar biasa. Apakah memang ini harus ada bank khusus yang nanti menjadi bank haji baru bisa mengenerate atau melakukan kegiatan yang bisa memanfaatkan potensi-potensi yang ada ini. Kalau kita lihat perputaran dana haji sendiri 20 triliun setiap tahunnya. Kemudian estimasi untuk umrohnya 36 triliun.
Ini baru perputaran dana yang untuk pembayaran setoran haji dan setoran umroh. Tapi sebetulnya banyak sektor yang kita bisa manfaatkan untuk pengembangan dana haji tadi, ekosistem haji tadi. Dan ini sudah ditangkap sebetulnya oleh Kementerian Keuangan. Ternyata neraca perdagangan dengan Saudi itu kita negatif. Perdagangannya justru untuk pemenuhan kebutuhan haji disuplai oleh negara-negara lain. Kita yang menjadi jamaah haji yang terbesar, event rendang aja yang menang adalah Thailand, bukan kita. Bagaimana itu terjadi? Maksud saya hal-hal seperti ini mungkin yang perlu dikuatkan. Apakah memang ini solusinya harus dengan Bank Haji? Atau Bu Haji, Bus Haji. Nah ini yang mungkin perlu kita kembangkan. Dan juga kita perlu memikirkan mungkin nextnya yang perlu kita lihat, ini dari kacamata kami ya Bapak Ibu sekalian. Karena tadi dalam suratnya itu langsung disebutkan Bank Muamalat. Bagaimana sih kalau misalnya Bank Muamalat itu kita jadikan sebagai Bank Haji? Kira-kira potensinya seperti apa dan tantangannya seperti apa? Jadi kalau kita bicara potensi, pasti optimalisasi ini bisa menjadi besar. Kita perlu sinergi institusional dengan BPKH, karena BPKH sebagai pengendali sekarang. Kemudian pengembangan ekosistem rantai nilai keuangan dan pemasok penyelenggaraan haji dan umroh yang terintegrasi. Dan juga fasilitasi kerjasama bisnis lebih terfokus nanti dengan Saudi ya. Kemudian tantangannya seperti apa sih? Ini untuk layanan haji dan umroh merupakan produk yang terbuka, sehingga apakah memungkinkan kalau ada ditunjuk satu bank sebagai bank haji? Bagaimana dengan bank yang lain? Tentunya ini akan tantangan tersendiri untuk perlu dimitigasi. Kemudian juga kapasitas dan kekuatan infrastruktur layanan perbankannya. Kalau kita lihat Bank Muamalat juga belum di semua daerah ada. Apakah nanti kalau ada Bank Haji, Bank Muamalat sebagai Bank Haji, apakah setoran itu harus semua jadi Bank Muamalat? Apakah semua layanan dari haji itu harus dari Bank Muamalat? Tentunya harus dipikirkan mengenai infrastrukturnya. Dan juga tentunya ada konflik of interest karena BPKH menjadi pemegang saham yang besar di Bank Muamalat. Bagaimana kalau menjadi bank wakaf? Nah ini memang tentunya semua berharap tadi adanya bank wakaf, tapi perlu dipikirkan terkait dengan regulasinya. Harus ada regulasi yang clear, apa yang dimaksud bank wakaf dan bagaimana cara bekerjanya, termasuk permodalannya. Bagaimana kalau uang wakafnya itu kan harusnya tidak boleh berkurang. Kalau terjadi permasalahan di situ, siapa yang harus nanggung? Ini juga perlu ada mitigasi. Selain memang tentunya tata kelola yang harus dibenahi dan juga SDM-nya. Satu hal yang mungkin tidak saya sampaikan di sini, kami dari KNEKS ini sudah mencoba bersama dengan stakeholders yang ada Bank Indonesia, Kementerian Agama, Bappenas, Kementerian Keuangan, bahkan bicara juga dengan BWI untuk mencoba menangkap maksud yang ada di Perpres mengenai RPJPMN terkait dengan lembaga pembangunan infrastruktur, pembiayaan infrastruktur berbasis wakaf. Kami sudah melakukan kajian, insya Allah ini sudah selesai dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa melakukan diseminasi kepada Bapak Ibu sekalian untuk mendapatkan masukan, di mana satu lembaga ini mungkin ya bisa dibilang nggak tahu mirip apa enggak dengan konsep yang dibawakan oleh Pak Anas tadi mengenai bank wakaf. Jadi lembaga ini harapannya nanti memang bisa memiliki super body dan memiliki 4 fungsi. Fungsi pertama adalah untuk pooling fund, jadi bisa menarik dana-dana wakaf baik dari domestik maupun di global.
Kemudian fungsi yang utamanya adalah funding, memberikan pembiayaan, di mana saat ini memang kesulitan dari para nazir adalah untuk akses pembiayaan. Dan yang ketiga bisa menjadi penjamin, dan yang keempat itu intermediary, program-program pemerintah maupun dari filantropis yang ingin menyalurkan dana-dananya itu bisa dikelola oleh lembaga ini. Kemudian lembaga ini juga dalam pengelolaannya pertama dari sisi permodalan perlu afirmasi dari pemerintah, dari APBN, tentunya kalau memang ini sudah diagendakan oleh Bappenas, harusnya ada afirmasi dari sana. Kemudian juga pengelolaannya nanti di Sukuk, sehingga ini nanti bisa memperdalam market Sukuknya. Kalau market Sukuknya dalam, otomatis yield yang diperlukan adalah lebih kecil dan ini akan mengurangi beban APBN. Kemudian penyalurannya untuk memproduktifkan tanah-tanah yang 400.000 titik tadi, yang 52.000 hektar tadi, itu bisa akses ke sini. Kemudian nanti dari hasil investasi tersebut juga bisa disalurkan untuk mauquf alai atau program-program UMKM sehingga bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di bawah seperti pengentasan kemiskinan, untuk mengurangi kelaparan dan sebagainya. Nah, ini memang kembali perlu goodwill dari pemerintah, tapi menurut saya pemerintah sudah memberikan atensi yang luar biasa karena sudah masuk dalam undang-undang maupun perpresnya, sehingga tinggal melaksanakannya. Nah, banyak pertanyaan. Kalau ini lembaga nanti jadi, bagaimana existing nazirnya, bagaimana posisi BWI dan sebagainya. Nah, tentunya kami dalam diskusi ini adalah tidak akan mengurangi posisi dari existing nazir, justru memperkuat. Karena nazir-nazir yang sekarang perlu akses pendanaan bisa mengakses pendanaan dari lembaga yang direncanakan ini. Mudah-mudahan nanti BWI juga bisa segera memberikan masukan dan kita bisa klop, Pak. Mau nanti yang melaksanakan BWI, mau yang melaksanakan Kementerian Agama ataupun Kementerian Keuangan, dari KNEKS indifferent. Tapi yang penting bagaimana tata kelolanya dan bagaimana kita bisa mengoptimalkan wakaf yang ada. Kurang lebih itu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan tepuk tangan buat Ibu Dwi.